Entah ini sebuah rezeki atau bukan. Aku juga tidak tahu. Yang jelas, aku pernah diajak melakukan hal itu dengan majikanku. Ini pengalaman yang sangat baru bagiku. Karena memang aku belum pernah melakukan hal itu sebelumnya. Boro-boro melakukan, pacar saja nggak punya. Tapi setelah tahu rasanya, aku jadi pengen lagi. Habis enak sih. Namun semua terjadi bukan karena kemauanku, tapi aku hanya membantu saja supaya bosku tidak kesepian. Karena memang dia selalu dibuat kecewa oleh suaminya. Karena suaminya jarang memberikan hal itu pada istrinya. Sungguh aku tak menyangka hal itu bisa terjadi. Padahal aku hanya seorang supir dan tampangku juga pas-pasan. Padahal selama ini aku sulit sekali untuk mendapatkan pasangan. Kok ini datang dengan sendirinya dan memberikan punyanya padaku. Beginilah ceritanya. Cerita ini berawal ketika aku di PHK dari pabrik. Aku sedih kehilangan pekerjaanku. Aku nggak tahu harus kerja di mana. Sementara kebutuhanku semakin banyak, mulai kebutuhan sehari-hari hingga memenuhi kebutuhan orang tuaku. Perkenalkan, namaku Wanto, usia 30 tahun dan belum menikah. Aku anak tunggal. Orang tuaku begitu sayang padaku. Hari demi hari pun berlalu dan aku masih menganggur. Aku belum dapat pekerjaan. Hingga akhirnya aku ditawari kerja oleh saudaraku untuk menjadi sopir pribadi. Ada dari tetangga saudaraku itu yang membutuhkan seorang sopir. Aku mau, yang penting bisa kerja dulu. Daripada lama menganggur, tidak ada penghasilan. Hari berikutnya, aku diantar ke rumah calon bosku. Ternyata dia seorang ibu muda yang sangat cantik. Dia seorang wanita karir, mempunyai perusahaan konveksi yang cukup maju. Wajahnya mirip artis, cantik, bodi tinggi, bahenol, kulit kuning langsat. Aku terpesona melihat dia. Selamat siang Bu, kenalkan namaku Wanto Bu, ucapku sambil berjabat tangan. Oh ya Mas Wanto, saya Rizky, silakan duduk Mas, ucap Bu Rizky. Kita pun lanjut ngobrol-ngobrol. Aku diwawancarai begitu banyak dan akhirnya aku diterima kerja. Bu Rizky wanita yang cukup sukses. Suaminya juga kerja di perusahaan miliknya. Hingga jarang ngobrol dengan istrinya karena mereka sama-sama sibuk. Hingga Bu Rizky merasa kesepian dan kurang belayan. Hari pertama kerja, aku masih agak kikuk dengan Bu Rizky. Mas Wanto, kita berangkat ya, ucap Bu Rizky di dalam mobil. Kita pun berangkat ke kantor Bu Rizky. Jaraknya kurang lebih 30 menit perjalanan. Mas Wanto sudah punya istri? Tanya Bu Rizky. Belum Bu, jawabku. Kalau pacar sudah punya Mas? Juga belum Bu. Kita pun ngobrol tentang banyak hal. Sampai Bu Rizky curhat tentang suaminya yang tidak bisa memberikan
kebutuhan batinnya secara rutin. Bu Rizky menangis dan kelihatannya dia kurang kasih sayang dan belayan. Hari kedua kerja aku kaget. Bu Rizky duduk di depan di samping sopir. "Kok duduk di depan, Bu?" tanyaku. "Iya Mas, enggak apa-apa. Pengen aja duduk di depan," jawabnya. Kita pun berangkat. Bu Rizky duduk di sampingku. "Mas Wanto belum pernah ngerasain dong kalau belum punya pacar?" tanya Bu Rizky sambil mengelus-ngelus rambutku. "Ngerasain apa ya Bu?" jawabku singkat. "Alah itu loh Mas, masa ndak tahu sih?" ucap Bu Rizky sambil tangannya semakin berani. "Bu, jangan Bu," ucapku. Bu Rizky malah jawabannya nyeleneh. "Kita nggak usah ke kantor aja Mas." "Lah kita kemana Bu?" tanyaku. "Terus saja Mas, nanti aku bilang berhenti baru berhenti," ucap Bu Rizky. Tak berapa lama kita pun berhenti. "Udah sampai Mas, ayo masuk," ucap Bu Rizky. Ternyata kita mampir di hotel. Kita pun langsung menuju kamar yang sudah dipesan oleh Bu Rizky. Sesampainya di kamar, tanpa basa-basi, Bu Rizky langsung ngajak aku. Dan Bu Rizky bilang, "Maafkan aku Mas Wanto, aku butuh yang ini Mas. Aku kurang dapat perhatian dari suamiku." Aku pun semakin deg-degsir dan grogi. Bu Rizky yang sudah berpengalaman mengajariku, dan aku hanya bisa pasrah tanpa bisa apa-apa. Dan setelah selesai, Bu Rizky ngomong, "Terima kasih Mas Wanto, ini tidak akan pernah aku lupakan." Semenjak itu, aku dan Bu Rizky jadi sering melakukannya. Bahkan kita pernah melakukan di rumah pas lagi sepi. Tak terasa sudah 3 tahun berlalu dan tidak ada yang tahu hubunganku dengan Bu Rizky.